Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 21 Agustus 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadap kamu tanggal 21 Agustus 2024 ini. Passion, masih ada gairah, masih ada hasrat, masih ada rasa apa ya? Rasa ingin memiliki ya. Intinya ada rasa gairah, ada hasrat untukmu. Oke, heart to heart conversation ya, dia masih sering apa itu namanya, kayak berbicara dengan hatinya untuk menarik energi dirimu ya. Jadi kadang-kadang mungkin kamu masih sering tiba-tiba kepikiran dia, rindu dia, keinget dia lagi ya. Padahal di sini kamu sudah mantep yakin mau cuekin dia, tapi ya tetap tiba-tiba keinget aja. Tahu-tahu keinget aja, sudah menyibukkan diri dengan pekerjaan, tiba-tiba keinget lagi asik-asik nonton drakor, keinget dia, gitu ya. Ya, aku lihat di sini sebenarnya dia masih sering bertelepati ya dengan kamu. Kemudian express your love, aku lihat di sini dia sangat-sangat ingin untuk nunjukin kalau dia itu masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu, seperti itu ya. Dia masih merasa tergoda sih dengan kamu ya, dan memang orang ini memang ternyata orang yang gampang tergoda kalau aku lihat di sini ya. Dia orang yang gampang tergoda, tapi jujur dia ini apa ya, tertarik banget sama kamu. Kemudian aku melihat saat ini ya dia lagi fokus dengan materi dan karir dia ya, dengan keuangan dan karir dia. Mungkin dia memang ingin memperkaya diri terlebih dahulu, ada target yang ingin dia capai, dan dia lihat juga dari situasi kamunya juga kan saat ini lagi fokus ini ya, fokus berkarir juga ya, fokus mencari uang, fokus untuk stabil juga ya, aku lihat di sini. Jadi ya udah, dia pun fokus juga pada karir dan keuangan dia. Dia juga ingin ya menunjukkan bahwa dia juga bisa stabil ya, agar suatu saat bisa bersanding ya dengan kamu dengan setara seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini dia ingin menunjukkan effortnya bahwa dia sebenarnya masih sayang sama kamu. Dia ingin nunjukin kalau dia itu ingin memiliki kamu, nunjukin bahwa dia masih punya perasaan sama kamu, seperti itu. Ada Three of Swords reverse, berarti aku lihat di sini dia sudah ada pertobatan ya, dia ingin meminta maaf nih sama kamu. Bahkan aku melihat di sini dia ingin datang lagi, rekonsiliasi lagi dengan kamu ya, dia ingin kembali lagi sama kamu, seperti itu. Kemudian aku melihat juga ya ada penyadaran diri dari dia. Dia udah sadar ya bahwa apa yang dulu pernah dia lakukan mungkin menyakiti kamu. Dan aku lihat sebenarnya ya dia ini tuh punya masa kelam dari masa lalunya, dan ini yang menjadi trigger dia. Tapi aku melihat ada dua kemungkinan ya. Trigger ini memang dari masa lalu dia yang dulu, atau bisa jadi trigger ini adalah masa lalu dia bersama kamu. Atau bisa jadi memang keduanya ya, dulu pernah melakukan kesalahan, berpisahlah dia dengan pasangannya, kemudian dia bertemu dengan kamu, melakukan kesalahan lagi ya, entah itu samakah kesalahannya atau tidak, intinya dia melakukan kesalahan. Sehingga saat ini tuh dia sedang kayak mengevaluasi diri, mencegah diri dia untuk melakukan hal yang sama seperti dulu gitu ya. Aku lihat di sini ada penyesalan
ada penyesalan dari dia, makanya di sini dia mengisolasi diri dia, atau menarik diri dia dari kamu, atau tidak dulu dekat-dekat dengan kamu karena ada penyesalan yang dia lakukan atas apa yang kemarin dia lakukan ke kamu, ya. Terus juga mungkin kalau dia juga punya trauma dari masa lalu, ya dia keinget dengan itu, ke-trigger juga. Jadi dia menarik diri karena dia takut melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang pernah dia lakukan di masa lalu, ya. Jadi saat ini aku lihat dia kayak menghindari kamu dan menghindari situasi yang justru malah nantinya takutnya dia akan melakukan hal yang sama seperti dulu. Terus itu juga Five of Wands, aku melihat di sini dia sebenarnya pengen datang. Hanya saja banyak sekali hal-hal yang mengganggu pikiran dia, ya, karena apa yang pernah dia lakukan. Jadi dia pengen datang, tapi dulu dia ini ternyata pernah menyakiti kamu, karena di sini ada Three of Swords, ya. Three of Swords ini kan artinya kartu yang menyesal, ingin meminta maaf ya sama kamu. Berarti kan dulu dia pernah melakukan suatu hal yang menyakiti kamu. Nah, jadi dia ini pengen datang, tapi ingat dulu kemarin itu dia pernah menyakiti kamu, sehingga tuh ada rasa nggak enak, ada rasa apa ya sebutannya, insecure. Dibilang insecure nggak, iya sih, tapi lebih ke rasa malu ya, malu nggak enak sama kamu karena kemarin pernah menyakiti kamu dan mengecewakan kamu, sehingga untuk datang lagi tuh kayak gimana gitu ya, nggak enak gitu. Nah, tapi aku melihat ya ada pergerakannya, walaupun pergerakan itu sangat kecil sekali, sehingga sampai-sampai kamu pun kayak nggak menyadari bahwa dia melakukan suatu pergerakan ke arah kamu, gitu ya. Entah pergerakan itu hanya sekedar memantau, atau merencanakan sesuatu terlebih dahulu, intinya ada pergerakan, tapi sangat kecil sekali, sehingga nggak kelihatan, gitu ya. Dan dia juga lihat bahwa saat ini tuh dia ngerasa kamu sudah ada yang lain, ada orang lain yang mendekati kamu. Dia merasa seperti itu, entah ini faktanya memang kamu sudah ada yang lain atau belum, tapi dia ngerasa kayak sikap kamu itu menunjukkan bahwa kamu tenang tanpa dia, gitu loh. Sehingga ya dia berpikir bahwa, oh kamu udah bisa ngelupain dia ya, jangan-jangan memang kamu udah ada yang lain. Nah seperti itu, paham ya? Entah faktanya memang kamu ada yang lain atau tidak, ya dia melihat dari sikap kamu yang sekarang seperti ini, mungkin cuek banget. Mungkin dulu kamu mah orangnya bucin banget ya, ngejer-ngejer dia terus, dia ngilang, dia nggak ada kabar, sehari aja udah kamu teleponin, kamu chatin, kamu bom tuh orang. Ya dia kamu bom dengan chat, puluhan chat atau telepon ya, kamu nelpon dia berulang kali, dulu seperti itu. Nah sekarang ketika kalian tidak bersama, dia tidak ada komunikasi dengan kamu, dia tidak ada kabar, ya, kalian gak ada komunikasi, kamu kok anteng, santai, biasa aja, bahkan kamu sekarang lebih fokus ke karir, ke keuangan, jadi adem ayem nyaman gitu loh kamu. Jadi dia ngerasa kayaknya kamu sudah ada pengganti gitu loh, penggantinya dia gitu, ya. Dan akhirnya di sini juga dia ngerasa kayak ada saingan gitu. Dia merasa kayak dia punya saingan untuk bisa mendapatkan kamu lagi. Sedangkan kalau dia kan dia berpikir bahwa ya kalau dia dulu pernah nyakitin kamu, otomatis kamu pasti punya penilaian sudah buruk gitu terhadap dia gitu kan. Jadi kemungkinannya itu kayak kecil gitu kamu masih mau menerima dia lagi. Nah, kalau misalkan orang baru yang datang ke kamu, pasti kan mereka kamu belum tahu kan baik buruknya mereka, otomatis yang orang baru itu pasti kamu akan lebih perhatikan dan lebih kamu percaya gitu dibandingkan dia. Nah, makanya di sini dia melakukan pergerakan itu sangat minim ya, kayak lambat banget ya ini, karena dia juga dipengaruhi oleh pikiran dia yang berpikir bahwa ya aku kan dulu pernah nyakitin kamu, emang iya kamu masih mau menerima aku, emang iya kamu mau maafin aku, gimana ya caranya? Nah kayak gitu. Jadi masih berkutat dengan pikiran yang seperti itu kalau aku lihat di sini ya. Oke, kemudian ada Queen of Wands ya. Kalau aku lihat ya,
dia ini memang orang yang kuat, orang yang mandiri, orang yang sangat percaya diri, ya. Dia juga sifatnya ramah, makanya di sini dia itu dihargai banyak orang atau dihormati oleh banyak orang. Terus tuh di mata orang-orang di luar sana itu kayak menarik, apalagi lawan jenis gitu ya, karena orangnya ramah juga gitu, ramah. Terus itu juga apa ya, orangnya menarik gitu di mata orang-orang, entah itu mungkin secara fisik atau dalam perlakuan, perilaku seperti itu menarik di mata orang-orang umum di luar sana gitu. Terus juga kan orangnya percaya diri, bahkan saking percaya dirinya dia ini ya, dia tidak pernah merasa memiliki rasa tidak aman tentang menjalani hubungan dengan seseorang. Jadi kalau misalkan dia sudah yakin dia mau jalanin hubungan dengan si A gitu, ya udah dia akan jalani dengan si A. Bahkan kalau ada orang-orang di luar sana yang ngomong bahwa jangan sama si A itu begini begunu begono gitu, pokoknya jelek-jelek gitu ya diomongin, dia nggak peduli gitu. Dia akan jalani hubungan dengan orang itu karena gini, dia juga kan orangnya gampang tergoda ya, orangnya gampang tergoda. Biasanya orang yang gampang tergoda ini walaupun si A dibilang jelek, kalau dia belum bosen ya belum pindah. Nah, nanti kalau misalkan walaupun si A jelek omongan orang-orang, kalau dia udah bosen ya pindah sendiri gitu. Karena nih orang dalam menjalin suatu hubungan, dia itu ingin selalu hubungannya terasa menarik gitu loh. Menariknya itu mungkin banyak hal ya, menarik mungkin apa ya, kisah percintaannya itu hidup gitu ya, nggak on off, terus itu ada aja surprise-nya, apalagi ya pokoknya terasa hidup gitu loh, terasa menarik. Nah sehingga di orang memang ingin mencari hubungan itu yang selalu bisa terasa segar gitu loh hubungannya terasa segar. Makanya di sini dia bisa seminggu sama A, tahu-tahu seminggu berikutnya udah sama B, tahu-tahu seminggu berikutnya bisa sama C, kayak gitu ya. Atau sebulan sama A, sebulan sama B, bisa sebulan sama C. Nah kayak gitu ya. Jadi karena dia ini orangnya kemungkinan ya gampang bosenan, atau memang orangnya itu ya itu tadi, selain gampang tergoda, terus juga dia cuman mau kayak menikmati hubungan yang seneng-senengnya aja gitu loh ya, yang seneng-senengnya aja yang dia nikmati. Kalau misalkan udah nggak asik, udah hambar, udah flat, atau ada masalah, atau udah nggak ngerasa nyaman ya akan sesuatu gitu, misalkan komunikasi jadi jarang, itu udah pasti dia ngilang, pasti dia cari yang lain seperti itu ya. Nah terus itu juga ya dia nggak akan gampang terganggu dengan omongan atau pemikiran orang-orang lain tentang pasangannya, bahkan orang-orang terdekatnya, kecuali ya kalau dia udah bosen gitu, kalau dia udah ngerasa nggak asik nih pasangannya, udah minggat gitu. Jadi nggak perlu dipengaruhi aja, yang penting dianya udah ngerasa nggak asik, nggak enak, udah pindah gitu, pergi, seperti itu ya. Oke, kemudian Page of Cup. Berarti dia ini orangnya pendiam ya, punya sifat yang pendiam, orangnya pelin-pelan, orangnya kaku, canggungan, seperti itu ya. Bahkan kalau misalkan kamu menunjukkan kebaikan yang memang dia butuhkan, dia ini baru loh akan memberikan respon baik ya ke kamu, atau mulai terbuka kepada kamu. Tapi itu pun secara bertahap, nggak langsung brek dia langsung percaya akan terbuka dengan seseorang atau dengan kamu gitu. Misalkan kamu ngasih dia kebaikan tapi yang memang dia butuhkan gitu ya, baru dia akan mulai terbuka atau memberikan kebaikan. Tapi itu pun bertahap, tidak langsung brek gitu ya. Terus juga aku lihat terkadang dia ini juga sering menunjukkan ketidakdewasaan secara emosional ke kamu. Contohnya misalkan tiba-tiba sering marah, meledak-ledak, ya, sering merasa tidak aman, bukan tiba-tiba lagi sih, sering merasakan banyak sekali keraguan akan sesuatu seperti itu. Termasuk hubungan kalian, ya awal-awalnya mungkin dia semangat, tapi tiba-tiba kok
ragu, oh jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, kayaknya begini, kayaknya begitu. Nah gitu. Jadi banyak sekali keraguan yang ada di diri dia. Sehingga hubungan kalian selama ini ya apa ya, nggak langgeng lah ya. Karena ya itu selalu menghadirkan pihak lain, terus itu dianya juga orangnya pelin-pelan, dia orangnya gampang ragu, dia orangnya ya nggak asik lah pokoknya ya. On off terus hubungannya sama kamu ya, nggak dewasa secara emosional, terus itu juga apa ya, gampang bosenan, apa kalau misalkan hubungan ada masalah sedikit gitu langsung ngilang, nggak pernah mau menyelesaikan masalah, dia selalu lari dari masalah ya. Ya itu tadi aku bilang, dia hanya ingin menjalani hubungan yang senang-senangnya aja. Kalau udah ngerasa flat, udah ngerasa ada masalah dikit, ngilang, kabur, seperti itu. Tapi, kalau misalkan sudah berpisah dengan kamu, aku lihat di sini dia malah ngerasa sedih, frustasi, patah hati, kehilangan kamu, rindu, cintanya itu kayak belas hilang, seperti itu loh. Kayak apa ya, ya kayak orang patah hati, kayak orang habis putus kayak gitu loh, kayak bakalan ditinggalin gitu. Nah itu yang akan dia rasakan, itu yang dia rasakan kalau misalkan dia berpisah sama kamu itu. Oke, Nine of Pentacles ya, kalau aku lihat saat ini kayak dia kayaknya lagi memang fokus dengan materi ya. Karena kalau aku lihat juga memang sekarang dia sedang menikmati ya hasil dari jerih payahnya ya, usaha yang selama ini dia kerjakan dengan keras ya, dengan kerja keras itu sudah membuahkan hasil. Saat ini dia sudah mulai sukses, mulai stabil secara keuangan, sudah mandiri ya secara keuangan, bahkan dia bisa mengatur waktu luang dia, bisa istirahat ya, yang mungkin kemarin itu kerja terus sampai tanpa ada istirahat, sekarang mungkin sudah bisa meluangkan waktu untuk punya libur gitu ya, aku lihat di sini. Ya aku lihat sudah mulai aman secara materi ya. Apalagi nih, kalau aku lihat kisah percintaan dia, saat ini dia kayak ingin ingin damai dulu deh ya, ingin damai dulu dengan kamu, nggak mau ada keributan dulu ya. Dan karena kalau aku lihat juga di sini sebenarnya dia masih ingin melindungi hubungan kalian, karena kemarin kan sempat kalian mungkin ada pertengkaran, akhirnya kalian berpisah seperti itu ya. Dia nggak mau deket-deket kamu dulu karena ingin damai dulu. Mungkin kamu saat ini dilihatnya masih marah sama dia, masih cuek sama dia gitu ya. Jadi makanya di sini dia masih menghindari untuk menjaga kamu agar tidak lebih marah dari ini. Dia mencoba untuk fleksibel aja dulu ya. Kalau misalkan kamu saat ini lagi nggak mau berkomunikasi dengan dia, ya dia akan tunggu sampai kamu sudah tenang seperti itu. Ya dia lagi fokus dengan kemandirian dia, dan dia juga lihat kamu lagi fokus dengan dirimu ya. Karena kalau aku lihat juga saat ini dia memang sedang ya sedang memberikan dukungan untukmu ya. Karena di sini dia pun ingin sebenarnya berkomitmen dengan kamu. Dan dia juga ingin melihat bahwa kamu juga, dia juga ingin mendukung kamu untuk sukses ya, untuk sukses dalam bisnismu atau pekerjaanmu bisa maju seperti itu. Makanya di sini dia nggak mau ganggu kamu dulu ya, karena di sini dia lihat kamu kayaknya lagi fokus banget sama kerjaan kamu, lagi fokus banget dengan bisnismu ya. Jadi dia nggak mau musik kamu dulu ya. Dan dia juga gitu, dia juga lagi fokus dengan karir, keuangan seperti itu ya. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah lebih berpengalaman dari kamu ya, baik itu dalam percintaan kah, dalam hidup kah, dalam keuangan kah, dalam karir, dalam apalagi cobaan hidup seperti itu ya. Aku lihat di sini dia sudah lebih berpengalaman dari kamu. Mungkin banyak hal yang sudah terjadi dalam hidupnya ya. Dan aku lihat di sini dia pun ingin memberikan
waktu luang untuk kamu ya. Jadi mungkin selama ini dia ngerasa bahwa kan selama ini fokus kamu, waktu kamu hanya kamu tujukan ke dia selalu ya. Kamu selalu menunggu dia, kamu selalu memfokuskan waktumu hanya untuk dia seperti itu. Nah, sekarang tuh dia ingin membalas ya. Jadi dulu waktu kamu terkuras hanya untuk dia, sekarang ya dia ingin karena kamu juga saat ini lagi fokusnya di karir, ya udah dia nggak mau ganggu kamu dulu gitu. Dia akan memberikan waktu luang bagimu untuk fokus aja dulu dengan karir, bisnis, pekerjaanmu atau apapun yang saat ini kamu lakukan kayak gitu ya. Karena di sini dia ingin menghargai kamu sebagai sosok yang dia sayangi seperti itu. Apalagi dia lihat pengorbanan kamu ternyata dalam menunggu dia atau memberikan waktu ke dia itu udah sampai ada yang bertahun-tahun. Ya, selama bertahun-tahun ini kamu setia menunggu dia, setia ada untuk dia, setia membantu dia, setia banget lah pokoknya ya, sampai-sampai ya namanya bertahun-tahun kamu hanya disia-siakan ya. Jadi kamu selama ini sudah berkorban waktu bertahun-tahun hanya untuk dia, buang-buang waktu untuk dia seperti itu. Nah, ini dia ingin tidak mengganggu kamu dulu ya, karena dia lihat kamu lagi fokus banget dengan karir, keuangan, makanya di sini dia ingin meluangkan waktu memberikan waktumu dulu ya untuk fokus dengan itu. Makanya di sini dia tidak mau mengganggu kamu terlebih dahulu. Kalau aku lihat saat ini dia masih sendiri ya, karena aku lihat di sini dia sedang lagi ingin menghargai diri dia sendiri dulu, ingin menghargai kebebasan dia dulu, ingin menghargai diri dia, kuasa atas dirinya atau otonomi atas dirinya, kebebasan atas dirinya gitu ya. Jadi dia pengen fokus dulu dengan karir, stabil dulu dengan keuangannya, menikmati waktu luang dia ya, karena selama ini mungkin kerja terus sehingga jarang liburan. Nah, kayak gitu dia mungkin mau pergi ke sana pergi ke sini, liburan ke sana liburan ke sini atau gimana gitu ya. Pokoknya di sini dia lagi pengen menikmati waktu momen waktu luang dia kayak gitu. Di mata dia, kamu adalah sosok wanita yang kuat, mandiri, ya. Dan aku lihat di sini terpaut umur kalian, tapi aku lihat kayaknya umur kalian ini nggak seumuran ya. Ada yang lebih tua di sini, entah dia atau kamu, atau bisa jadi juga lebih dewasa ya, lebih dewasa. Di mata dia kamu adalah seorang wanita yang mungkin lebih tua dari dia atau lebih dewasa dari dia. Di mata dia kamu itu menarik banget, modis, cerdas, elegan, anggun ya. Terus itu juga kamu itu orang yang selalu berusaha keras untuk mendapatkan rasa hormat dan cintanya kamu gitu ya. Jadi kamu orang yang akan memperjuangkan kehormatan kamu dan cintanya kamu. Jadi makanya selama ini ketika kamu bucin sama dia itu wah jor-joran semua kamu kasih, karena ya itu kamu sangat menghargai rasa cintamu terhadap si dia gitu. Sayangnya dianya tidak bisa menghargai cintamu terhadap si dia gitu ya. Di mata dia kamu adalah orang yang pekerja keras ya, dan orang yang tegas. Kamu tidak akan membiarkan siapapun memasuki kehidupanmu untuk orang-orang yang menurutmu tidak pantas mendapatkan perhatianmu gitu ya. Jadi kalau menurutmu dia bukan orang yang tepat untuk masuk ke kehidupanmu, ya kamu gak akan terima kayak gitu ya. Jadi kamu bukan orang yang sembarangan ya, kamu bukan orang yang semua mau gitu loh ya. Misalkan ada orang yang nawarin hubungan sama kamu, ya kalau kamu gak suka ya atau gak cocok sama kamu ya gak akan kamu terima gitu. Kamu bukan orang yang sebutan itu murahan, semua mau. Nah pokoknya yang semua mau itu bukan, kamu bukan orang yang semua mau. Di mata dia kamu saat ini ya itu kayak menarik banget ya. Sekarang tuh kamu lebih menarik di mata dia, apalagi di sini tuh udah ada orang-orang baru gitu kan mulai ngedeketin kamu. Jadi dia ngerasa wah
kenapa nih kok kamu banyak orang baru yang mulai ngedeketin kamu, sehingga dia sering memantau kamu gitu loh. Kenapa kok sampai orang-orang itu tertarik gitu sama kamu? Pas dia lihat, oh iya ternyata sekarang kamu lebih menarik, kamu mungkin saat ini lebih cantik, lebih ganteng, lebih lebih keren ya, karir lebih bagus ya, pencapaianmu banyak, ya pokoknya sekarang cara pandang dia tuh ke kamu itu udah beda gitu. Dia sudah memandang kamu dengan cara yang baru, cara yang berbeda, cara yang baru lah ya. Dulu dia hanya merendahkan kamu, dulu menyepelekan kamu, menganggap kamu tidak ada, menganggap kamu sepele, menganggap kamu nggak ada apa-apanya lah kayak gitu ya, nggak bisa dimanfaatkan seperti itu. Sekarang beda gitu ya. Dan ya aku lihat juga di sini ya dia menyadari ya, selama ini ternyata kamu tuh udah berjuang mati-matian untuk dia, tapi dianya tidak pernah menghargai kamu. Ya aku lihat di sini ya, dia sadar itu, dia tahu itu. Akhirnya ya dia tahu kalau misalkan selama ini ternyata kamu lah yang udah berjuang mati-matian untuk dia, memberikan segalanya untuk dia, memperlakukan dia dengan tulus, memberikan cinta yang jor-joran kayak gitu aku lihat. Tapi ya apa yang kamu dapat tidak ada, dan itu dia sadar. Kenapa aku dulu tidak memberikan kamu cinta yang sama gitu loh ya. Jadi dia sadar ternyata dulu kamu udah sebaik itu, tapi dianya yang tidak menghargai kamu. Dia tidak menghargai apa ketulusan yang sudah kamu berikan ke dia. Seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini memang ada penyesalan ya, penyesalan dan rasa malu, dan dia ingin meminta maaf sama kamu. Seperti itu. Oke, aku rasa cukup lah ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan untuk kalian ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Kemudian ini ada bulan-bulan ini ada hubungannya antara kamu dengan dia, apapun bulan-bulan ini ya. Ada Januari, September, Mei, Juni, Agustus, Februari, Oktober, Desember, Maret, Juli. Terus ini sionya juga, sio antara kamu dan dia, situasikan aja ya. Ada sio kelinci, naga, anjing, babi, macan, monyet, kambing, ular, kerbau, dan ayam. Kemudian ada angka di sini yang berhubungan juga antara kamu dengan dia. 22, 7, 13, 6, 26, 25, 15, 9, 8, 10, 5, satu lagi deh, 4, 23, 12, 18, 14, 20, 17, 1, 29, 28, 32, dan 30, 21, 27, 24, 19, 16. Oke, alfabetnya apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia disituasikan saja ya. KBP, X, MAVUSO, FYZ, TCJ, RQE, W, dan N. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.